Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapat hidayah dan mati mendapat ridho Allah. Amin. Kita mulai dari sini. Dari 3 video ini ya. Pertama pernyataan dari Ustadz Firanda Adirja Al-Wahabi ya. Pernyataan dari Ustadz Firanda, kata beliau. Kita cek lagi di menit awal. Sebagian ulama menyebutkan ada istilah bid'ah hasanah, terutama ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama, kata beliau, ya kan? Bukan dari beliau. Ya. Tetapi kebanyakan yang mereka maksudkan dengan bid'ah hasanah adalah bukan yang berkaitan dengan ritual, tetapi berkaitan dengan sarana. Bukan dalam ritual, tapi dalam sarana. Sarana tuh kayak gimana? Kayak azan misalnya, kita pakai mikrofon. Masa ya bid'ah? Itu bukan dalam perkara agama, tapi dalam sarana. Pak Yazid yang disampaikan tadi tidak ada bid'ah hasanah ya, tidak ada itu bid'ah hasanah ya. Tapi Ustadz Firanda Adirja Al-Wahabi menyampaikan ada bid'ah hasanah. Nah, ini astagfirullah. Bid'ah hasanah yang tidak ada itu dalam perkara agama, bukan dalam sarana. Yang dikatakan Ustadz Adirja tadi dalam sarana, itu pun pendapat ulama-ulama Syafi'i. Bismillah. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, seperti bid'ah. Dan juga Allah telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, sunnah kepadamu. Banyak banget sunnah-sunnah yang doa-doa macam-macam dari dalam hadis. Masa amalan-amalan kayak gitu aja susah banget mengamalkan semuanya? Untuk apa hal yang baru, ya kan? Apalagi dilarang. Resikonya tuh besar. Meskipun enggak syirik juga, ya minimal enggak dapat apa-apa. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Naudzubillah. Engkau tidak lain hanyalah pemberi peringatan. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Ad pun telah mendustakan, maka betapa dahsyatnya azabku dalam peringatan dan peringatanku, kata Allah. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nauzubillah. Semoga kita dapat hidayah dan mengambilnya sebagai taufik dari Allah. Amin. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Oh, ini nih penting banget nih. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Seperti misalnya zikir 7 laksa, itu perkataan ulama sufi, dan katanya dapat menebus dari api neraka. Coba kita lihat. Bukan berarti mereka yang melakukan zikir 70.000 tidak ada referensinya. Ada marja'iyahnya. Sebagian ulama sufi mengatakan, jangan salah paham, ini bukan hadis. Ini ulama sufi. Dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang mengajarkan sebuah amalan yang tidak terdapat padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum. Semoga kita semua mendapat hidayah dan mati mendapat ridha Allah. Amin. Tahu nggak yang katanya Wahabi kalau masuk sholat mereka tuh habis kita sholat nih dipel, ya kan? Enggak, bukan manhaj salaf, tapi ini nih lem kari. Orang-orang kayak gini nih yang jadi salah pahami rakyat, kebiasaan banyak orang, dan menjadi kalimat Wahabi dan mengarah ke manhaj salaf dan fitnah. Nauzubillah. Bismillah, astagfirullah. Bismillah. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu ambil pelajaran. Nauzubillah, astagfirullah. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh
dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa sesuatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang yang membuat kepalsuan belaka. Al-Quran bukan buku kisah, tapi untuk perumpamaan agar selamat umat zaman sekarang. Masa ya dipalsukan atau didustakan? Mengada-ganda misalnya ya kan, kayak tentang nenek moyang tadi tuh. Astagfirullah. Yang katanya syafaat apa? Syafaat dari, oh ya memang ada, memang. Coba lihat. Peringatkanlah dengan Al-Quran. Peringatkanlah dengan Al-Quran, itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Tentu kita juga butuh hadis ya kan. Coba deh, kita sering gak berbuat dosa-dosa. Orang-orang fasik gitu kan, berdosa mulu ya kan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik. Auzubillah, astagfirullah. Semoga dosa-dosa kita diampuni dan menjadi lebih baik lagi setiap hari. Amin. Wow. Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Coba lihat ini. Ya bin Muzin ikdi hajatina. Ikdi hajatina kata mereka ya kan. Astagfirullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hanya kepada Allah lah kita meminta. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyekutukannya, berdoa kepada selain Allah misalnya, wahai bulan kabulkanlah, wahai Habib kabulkanlah, orang mati enggak usah dimintai doa. Bismillah, inilah jalanku, aku gak ada anak musyrik. Bismillah, semoga kita semua dapat hidayah, amin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya, bukan ikti hajatina kepada Habib tadi ya kan. Alhamdulillah, mudahan paham kita, dapat hidayah dan mendapat taufik dari Allah. Amin. Kalian sedang jatuh cinta ya, kalau jadi sampai gak bisa mendengar gitu, mengabaikan, nge-skip misalnya, jangan hulu itu apa, berlebihan dalam sesuatu mencintai atau apapun, jangan berlebihan. Jadi sampai kita gak bisa menimbang nih, ini yang mana, gak bisa, gak tahu kita menimbang, buta, tuli. Bismillah. Hulu itu berlebihan dan itu memang dilarang. Dan perumpamaan bagi penyuruh orang yang kafir adalah seperti pengembala yang menariaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Semoga kita mendapat paham, mendapat hidayah, amin. Insyaallah. Misalnya membuat amalan baru, dan orang-orang yang mengikuti sunnah dan Al-Quran ditentang mereka, dihina-hinakan. Coba kita lihat ini, ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Jadi sebaiknya kita gak usah menentang orang-orang yang mengikuti sunnah dan Al-Quran. Setidaknya kalau mau debat, saling adu pemikiran gitu bisa lah. Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu? Seperti zikir 7 laksa tadi misalnya, dari perkataan ulama sufi, kata beliau ya kan. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Astagfirullah. Hanya para ulama sufi yang melakukan itu dan kita melakukannya karena itu, dan kebanyakan orang awam menganggap itu suatu ibadah. Nah, itu yang jadi salah. Sesuatu yang baru dalam agama itu bid'ah dalam agama.
bukan bid'ah dalam sarana ya azan tadi misalnya dengan mikrofon. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sungguh ini adalah peringatan, barang siapa yang menghendaki niscaya dia akan mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya. Al-Quran dan Sunnah itu langsung dari Allah dan Tuhan, Allah dan Rasulullah. Masa kita mengikuti ulama sufi? Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh, ini dia. Lalu ikdi hajatina kepada Habib. Kabulkanlah hajat kita. Lalu minta kepada Habib, itu yang syirik. Dan videonya ada. Gak perlu ditutup-tutup. Nah, maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar apabila mereka berpaling ke belakang. Surah Ar-Rum ayat ke-52. Maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar. Silahkan bergabung, insyaallah bermanfaat. Amin. Semoga dapat bermanfaat dan hidayah dari Allah. Kalimat ini lagi nih. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Artinya apa? Yang sudah mati itu apa? Engkau tidak lain hanyalah pemberi peringatan. Semoga kita dapat paham dan mendapat hidayah dari Allah, dan mati mendapat ridha Allah. Amin. Aku alhamdulillah mulai suka manhaj salaf baru-baru ini. Alhamdulillah. Meski satu kampung NU semua ya kan, orang tua juga. Dan semoga kita dipermudah dan mati mendapat ridha Allah. Amin. Untuk kalian, kebanyakan orang-orang yang dapat hidayah itu, bahkan mungkin ustadz-ustadznya dapat hidayah, tapi karena dia menjadi pemimpin di pondok pesantren, kalau dia tiba-tiba pindah arah auto apa punyam kan, yang satunya lagi sama ustadz pengikutnya sama, nggak saling tahu, nggak saling berhubungan gitu kan, sama-sama suka manhaj salaf misalnya, tapi nggak saling tahu, sama-sama mereka pikir semua di ustadz itu nggak ada yang suka, cuma dia yang manhaj salaf, dan berakhir nggak terjadi perubahan karena nggak berani mengungkapkan. Bismillah, alhamdulillah, mudahan paham. Amin. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allahus Samad, bukan ikdi hajatina tadi ya kan. Sekali lagi, assalamualaikum. Alhamdulillah, barakallahu fiik.